Oke, baik teman-teman semuanya. Megawati serukan siaga 1. Kenapa itu teman-teman? Jadi begini, yang lagi hangat-hangatnya, sekarang mereka berkoar-koar masalah spanduk atau baleho yang dianggap provokatif. Ada yang mengawut-awut partai PDIP. Awut jos. Nah, lucunya ini ujung-ujungnya yang disalahkan adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya setelah Pak Jokowi dipecat dari partai PDIP secara resmi, baru mulai ada serangan yang ingin menyerang dan mengusik partai PDIP menjelang Kongres di tahun 2025. Teman-teman sadar nggak? Ini kayak ada yang menyeting drama ini. Ini membuat seolah-olah mereka itu terzolimi, tersakiti, ya kan, akhirnya apa? Mereka ingin mendapatkan simpati masyarakat. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Nah kan, katanya ini ada yang mengorganisir lah, intinya begitu. Nah ini ujung-ujungnya, ya siapa lagi yang disalahkan? Aparat negara lagi. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan siapa tuh? Pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Ya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Jadi yang berpikiran negatif itu kalian atau masyarakat Indonesia? Kalian aja selalu suuzon, ya kan? Ada baliho aja takut, ya kan? Sedangkan seperti KPK aja nggak ditakutin teman-teman, mau diparanin gitu. Cuman baliho aja mereka takut, sudah siaga, udah mau menghancurkan, mau mengacak-acak. Siapa yang mau mengacak-acak? Nggak akan mungkin ada orang yang mau mengacak-acak partai tersebut, karena dia menganggap kalian tuh sudah besar gitu loh. Apa yang mau diacak-acak? Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas. Ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Buset, ya kan? Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan, digembleng, tapi kemudian berbeda, keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. PDIP itu kalau jadi oposisi itu pro rakyat banget. Tapi hampir 10 tahun ini PDIP kurang pro rakyat di kekuasaan karena dia menjadi pendukung dari oligarki. Betul. Termasuk ke undang-undang yang dianggap dan dikritik keras oleh rakyat, termasuk revisi undang-undang KPK yang membuat pelemahan KPK. Itu kan semuanya bisa lolos karena PDIP yang menjadi jangkarnya. Jahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Sejahat apa gitu? Saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Betul. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah.
Ya sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri biar damai sejahtera di hatimu. Jadi Bang Effendi. Dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya. Terima kasih. Salam Natal. Salam. Natal. Ternyata aduh, pagi-pagi ada yang lewat di beranda. Lucu, geli, menggelikan, dan ternyata PDIP takutnya sama baliho. Megawati ternyata takutnya hanya dengan spanduk. Kenapa? Karena Kapolri ditantangin, KPK ditantangin, Jokowi dikecilin. Ya, siapapun yang berwujud manusia kecil di hadapan mereka. Tapi ternyata kalahnya dan takutnya hanya dengan spanduk. Sama spanduk dia takut ya. Gri, lu ngada-adain aja. Kok bisa sih? Ya, saya juga heran kok bisa sih. Hanya karena spanduk, PDIP dalam keadaan siaga 1. Hanya karena spanduk, PDIP mengumumkan dalam kondisi siaga 1. Kan gila kan? Ternyata takutnya dengan spanduk. Ya kan Kapolri ditantangin, ya jaksa ditantangin, KPK ditantangin, semua kan ditantangin semua kan. Ya ternyata memang kalau dengan manusia dia nggak takut, tapi ternyata takutnya dengan spanduk, aduh. Sepele amat. Aduh, spanduk, takut. Ya, akhir-akhir ini bertebaran banyak sekali spanduk. Ini seperti dalam gambar, ya, seperti dalam video. Di tempat-tempat strategis di Jakarta, ternyata tidak hanya di Jakarta, meluas sampai ke Bogor. Saya belum mendapatkan informasi di kota-kota lain atau di provinsi lain seluruh Indonesia. Apa stres nanti? Kalau hampir di semua kota seluruh provinsi ada, wah tambah stres teman-teman. Megawati bisa. Ya karena kalau gila jabatan, ketika jabatannya keusik sedikit aja, udah langsung stres. Itu, karena gila jabatan. Tapi kalau orang hidup itu, ya dia bilang kan seringkali ngomong hidup hanya titipan. Hoi, kalian jangan macem-macem, jangan mentang-mentang, padahal dirinya sendiri itu. Kita sering kan dengar pidatonya, hai, kalian jangan seenak dia sendiri. Sudah enak kalian macam-macam. Berperilaku seenak kalian sendiri. Ya, mengabaikan orang lain. Padahal itu gue. Gak sadar. Padahal itu dirinya sendiri. Ya. Tapi ya pinter aja gitu ya. Dilempar itu tuh seolah-olah orang lain gitu. Buktinya semua orang ditantangin. Semua yang masih wujudnya orang, wujudnya manusia ditantangin. Ternyata hanya dengan spanduk takut kehilangan jabatan. Sambil baca di video ya, bunyi spanduknya, bahwa PDI itu bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bukan. Apa itu? Bukan. Apa, Gre? Pedihnya perjuangan. Enggak. Itu kan plesetan pertama waktu itu sebelum ini muncul. Ternyata Partai Demokrasi Ilegal Perjuangan. PDI. Kenapa dikatakan ilegal? Ya ketumnya Megawati yang menjabat sampai dengan hari ini dalam spanduk dituduh ilegal karena ketum yang extend.
Jadi kayak nginep di sebuah kota, nggak jadi pulang hari ini, pulangnya besok. Ya udah kita extend sehari dah. Nah, Megawati juga sama. Harusnya di Juni tahun lalu itu sudah habis, kemudian di-extend sampai dengan Juni besok. Nah, Juni besok ini rencananya mau kongres. Itu yang kemudian dinyatakan dalam spanduk ini, Megawati adalah ketum ilegal atau Partai Demokrasi Ilegal Perjuangan. Kenapa ilegal ya? Mekanisme pemilihan ketum itu hanya lewat kongres. Tapi kemarin lewat kesepakatan bersama, kemudian di-extend 1 tahun karena dekat-dekat dengan Pilpres, pemilu, dan Pilkada. Nah, ini rencananya nanti sekitar bulan Juni dia akan melakukan kongres. Karena dianggap itu ilegal, maka tanda tangan Megawati untuk pencalonan presiden, pencalonan legislatif, pencalonan pemilu kada, itu juga dianggap tidak sah, mampus. Ini versi kadernya sendiri yang kemarin gugat ke PT UN ya, atas kepengurusan Megawati dan penambahan pengurus-pengurus baru lainnya. Berarti perorangan dong. Enak sendiri bongkar pasang pengurus, enak sendiri memperpanjang dirinya menjadi ketum kan. Nah, menjelang kongres ini disinyalir spanduk itu bertebaran di tempat-tempat strategis di Jakarta dan Bogor. Bunyinya ya seputar yang tadi saya sampaikan bahwa Megawati adalah Ketua Umum PDIP Perjuangan ilegal. Belum banyak orang tahu nih ya, disangkanya fine-fine aja, disangkanya aman-aman aja, bagus-bagus aja. Ya mungkin dengan mudah kalau PDIP karena Menkumhamnya juga Yasona orang PDIP untuk mengesahkan hasil musyawarah bahwa ketumnya di-extend ya gampang sekali disahkan oleh mereka sendiri juga. Melalui institusi Menkumham. Luar biasa kan? Ya, luar biasa. Luar biasa. Tapi ini bagi PDIP, kan orang lain salah, orang lain nggak benar jika orang lain itu melanggar. Tapi kalau bagi dirinya sendiri yang salah, bagi dirinya sendiri yang melanggar, orang lain yang salah karena telah menyalahkan saya. Iya. Kan itu kan, nah, maunya benar sendiri. Ya, luar biasa kan. Mau dengar komentarnya Deddy Sitorus biar lebih lengkap? Apa itu? Coba kita dengar. Cekidot. Menjelang kongres ini kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan. Dan oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-aut, kan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan. Nah, kami melihat bahwa bertebarannya spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat ya tentang PDI Perjuangan. Misalnya soal spanduk, kami menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu, karena misalnya kami melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis, bahkan ring 2 seperti Kuningan, ya, Rasuna Said dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan masyarakat biasa. Ini adalah upaya sistematis, ya, dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu selalu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya. Oke. Juga kami menangkap ada upaya-upaya dari berbagai informasi dari berbagai pihak kepada kami adalah upaya-upaya kriminalisasi hukum. Ya, yang sementara terjadi. Oleh karena itu kami menyerukan
Ibu Megawati menyerukan agar polisi tetap profesional dan presisi dalam menjaga stabilitas politik di negara kita. Ongkosnya akan terlalu mahal kalau polisi gagal menjaga stabilitas politik yang akan berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi. Terlebih dalam situasi menjelang akhir tahun seperti ini. Yang terakhir, memprovokasi polisi. Kamtipnas apa segala macam. Siapa yang ribut? Siapa yang bikin keruh? Lu sendiri. Iya. Narasinya kok gombal tenan. Narasinya gombal. Udah gitu, udah langsung menuduh TSM. Terstruktur, masif, dan sistematis. Pilpres TSM, Pileg TSM, Pilkada TSM, pemasangan spanduk TSM. Ini gimana, Dedi ini? Kamu ngomongnya juga kayak ngarang begitu di depan kamera, kelihatan banget. Kehabisan kata-kata jadi kayak kesannya ngarang begitu. TSM apanya? Polisi harusnya bertindak tegas dan jangan sampai tidak bisa tertangkap karena ini tentunya di daerah strategis banyak CCTV. Loh, apa urusannya polisi? Itu kan internal lu sendiri, urus sendirilah. Kenapa? Bapak-bapak polisi, nanti nyalahin polisi lagi. Iya. Awalnya juga nggak ngapa-ngapain, polisi juga diem aja, nggak terlibat juga. Sekarang bawa-bawa polisi harus cepat-cepat mengamankan. Loh, nanti kalau nggak mengamankan, ya disangkanya nggak profesional, memihak. Lah kok aneh sih? Aneh nggak sih, Dad? Ada bawa-bawa kriminalisasi hukum, apa hubungannya? Ada kriminalisasi hukum mana? Loh, ini kan waktu ada orang yang menggugat ke PT UN, sebelumnya ada peristiwa itu tentang kepengurusan yang sekarang dianggap ilegal. Loh, kali ini internal kamu, kader-kader PDIP juga. Nggak usah meluas kemana-mana, kamu ajak-ajak polisi. Nggak berani sendirian, harus mengajak polisi. Hah? Bawa-bawa Kamtipnas segala, kenapa? Ya ini antar kader kalian mau bentrok, ya udah bentrok aja sendiri antar kader kalian. Masyarakat nggak ngapa-ngapain kok. Kalau kalian bentrok juga masyarakat cuma bisa melihat. Ngapain? Apa urusannya? Apa urusannya dengan PDIP? Kami pengen hidup tenang. Oi. Nggak ada urusan dengan PDIP. Masyarakat pengen hidup tenang. Lo urus sendiri. Lo ribut internal sendiri. Yang pasang spanduk internal kamu sendiri. Kemarin yang gugat PT UN tentang ketum ilegal, kader kamu sendiri. Sana ribut sendiri sana. Kalau perlu lapangan, boleh pakai lapangan banteng. Ya. Kalau perlu lapangan. Udah jangan ajak-ajak masyarakat, jangan libatkan masyarakat. Kita mah cukup mendelok aja. Mendelok. Seneng juga kok kita mendelok kok, ya. Tinggal bawa kamera, ya kan enak kan? Udah kalian sendiri, nggak ada ini orang lain, nggak ada pihak luar, nggak ada. Silakan berkongres, berantem kalian berantem sendiri. Nanti kalau di kongres ribut silahkan itu antar internal mereka sendiri, internal kamu sendiri. Ngapain? Bawa-bawa masyarakat. Nggak ada masyarakat mana? Bahwa kriminalisasi hukum, siapa yang mengkriminalisasi hukum? Kader kalian sendiri kok, orang-orang kalian sendiri kok, ngapain? Kayak atas beredarnya spanduk ini, PDIP menyatakan dalam kondisi yang siaga 1 jelang Kongres bulan Juni besok. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti akan melihat seperti apa hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya. Cuman gara-gara baleho mereka sudah panik berkoar-koar, seolah-olah mereka sedang diserang, diacak-acak, mau dihancurkan. Lucu banget ya teman-teman. Langsung bersiaga 1 ya.
Tujuannya apa ya? Karena Bu Megawati nggak mau diturunkan menjadi ketua umum. Biar supaya Bu Megawati menjadi ketua umum selamanya. Ya kalau begitu Bu Mega, ya semoga panjang umur ya Bu. Biar Ibu menjadi ketua umum seterusnya. Oke, itu saja. Sekarang bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.